Halo, shalom, salam Patunggilan. Perkenalkan, nama saya Yoyo dari GKJ Jumat Gedung Kandang, khususnya di Rayong Tengah. Perkenalkan, saat ini saya mengantar materi penulisan atau pelatihan jurnalistik sederhana untuk kontributor warta jemaat atau warta gereja. Sebetulnya untuk menulis sebuah berita itu tidaklah sulit. Pada prinsipnya berita adalah bagaimana kita menceritakan kembali atau menceritakan ulang sebuah peristiwa yang telah terjadi, yang mungkin kita ada di dalamnya, atau bisa juga mungkin kita mendapatkan materi berita itu dari hasil wawancara. Tentu di antara kita semua sudah banyak mengenal rumus-rumus dalam penulisan sebuah berita. Ayo, tolong disebutkan bagi mereka yang sudah tahu. Iya, dalam penulisan sebuah berita ada rumus yang disebut 5W1H. Metode 5W1H itu adalah what, who, when, where, why, how. Paham nggih? What, who, when, where, why, how. Rumus ini membantu menyusun informasi secara jelas, lengkap, dan terstruktur. Metode ini diperkenalkan oleh Rudyard Kipling, salah seorang penulis dari Inggris. Makanya metode ini biasa disebut sebagai metode Kipling. Teknik penulisan struktur piramida terbalik itu ada 3: lead, body, dan tail. Lead berarti info paling penting. Itu biasanya di info ini, penulisan ini akan memuat 5W1H. Body itu detail pendukung, tail informasi tambahan. Penulisan piramida terbalik adalah teknik dalam jurnalistik yang menyusun berita dengan informasi paling penting di awal, kemudian diikuti oleh detail tambahan. Struktur ini membantu pembaca mendapatkan inti berita dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan teks atau berita tersebut. Dalam penulisan warta jemaat memang ada beberapa prinsip dasar penulisan yang seringkali kita pakai. Yang pertama itu jelas, artinya hindari kalimat yang ambigu atau menimbulkan keraguan atau tidak jelas. Yang kedua, singkat, langsung ke inti, maksimal 300 kata. Yang keempat, akurat, cek fakta, data, nama, tanggal, dan tempat. Yang kelima, menarik, gunakan foto atau kualitasi narasumber. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara warga jemaat setiap hari Minggu akan membaca warta jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengamati konten-konten apa saja yang ada di warta jemaat kita. Oh, belum tahu nggih? Ya, saya akan memberitahukan beberapa jenis konten warta jemaat kita. Yang pertama, berita kegiatan. Yang kedua, pengumuman. Yang ketiga, renungan. Yang keempat, laporan keuangan. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Ai. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Toto tadi terkait struktur piramida terbalik, yaitu biasanya paragraf pertama berisi tentang jawaban dari pertanyaan 5W1H tadi, yakni apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berita itu terjadi. Dalam setiap tulisan atau cerita yang disampaikan tadi, harapannya
5W1H itu tetap dilakukan. Jadi 5W1H ini adalah rumus yang harus tetap ada dalam setiap tulisan yang kita tulis. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari mulai minggu ini setiap komisi, rayon, atau kelompok bisa mengirimkan satu berita atau tulisan setiap minggunya atau per bulan yang bisa disampaikan kepada sekretariat admin gereja, yakni cerita-cerita atau berita tentang kegiatan di Patuen, apa yang menarik di sana, kegiatan-kegiatan dalam komisi seperti KPPW, KPPM, KPAR, KPP, ataupun komisi-komisi yang lain. Nah, sebagai langkah lanjut dari apa yang telah kita pelajari bersama, kita akan bersama-sama belajar untuk membuat sebuah tulisan. Nanti Bapak, Ibu, atau Saudara bisa membuat satu paragraf cerita yang terdiri atas 5-6 kalimat tentang kegiatan apa saja yang telah dialami di gereja, yang terakhir Bapak Ibu ikuti dan lakukan. Berikut beberapa contoh yang telah dimuat dalam watta jemaat kita, yakni seperti contoh berita tentang berita unduh-unduh, di mana ada foto dan berita yang menunjang kegiatan tersebut. Kemudian juga harapannya dari foto-foto tersebut tidak hanya sekedar foto yang dipotret, tapi juga bisa menggambarkan dari apa yang ada dalam kegiatan unduh-unduh di GKJW Gedung Ganda. Langkah-langkah praktis dalam penulisan adalah: pertama, kita kumpulkan dahulu fakta atau data dari lapangan. Jangan percaya begitu saja terhadap fakta atau berita yang kita dapat sebelum dicek kebenarannya. Hal ini mencegah terjadinya berita hoax. Jadi apabila Bapak, Ibu, Saudara menerima suatu berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber ataupun panitia setempat yang mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian tentukan sudut pandang, tulis lead terlebih dahulu, mana bagian utama atau inti dari berita tersebut, kemudian edit untuk memastikan JSAM tadi. Sementara di paragraf berikutnya memberikan konteks dan detail lebih lanjut dari informasi yang telah kita sampaikan tadi. Metode ini juga memudahkan editor dalam memangkas berita jika diperlukan, karena bagian yang lebih esensial sudah ditampilkan di awal paragraf.